Haleluya. Salam saudara. Salam Marvel. Salam Minang Uda Yeye. Halo. Gimana suaranya, jelaskah? Jelas. Salam adikku. Salam keluarga Gwen. Salam saudara yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapak kalau kembali malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam ruangan keluarga Allah. Kami boleh makan dan minum bersama dengan Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Biar roh yang haus dan lapar akan Kau terus melimpah memenuhi hidup kami. Kami dikenyangkan, kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Kami boleh makan dan minum bersama dengan Engkau. Dan perkataan-perkataan-Mu itu yang menghidupkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembah-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau
muliakan Engkau ku sembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Seumur hidupku ku menyembah-Mu. Engkau kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Sepanjang hidup kami menyembah-Mu. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau tujuan kami hidup. Engkau pusat kehidupan kami. Engkaulah tujuan kami hidup. Menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyukakan-Mu, itu kerinduan hati kami. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Setiap kami menghampiri-Mu, setiap kami datang kepadamu, kami bawa hati kami yang lapar akan Engkau. Kami buka seluruh hidup kami untuk menerima perkataan-Mu yang menghidupkan kami, yang menuntun langkah kami, yang terus membawa kami berjalan dalam kebenaran-Mu, yang membuat kami kuat, yang membuat kami terus berharap sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan, Engkaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah pusat kehidupan kami. Engkaulah tujuan kami hidup. Terima kasih, terima kasih. Segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini tidak dapat menarik kami ketika kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Anugerah-Mu itu yang membawa kami untuk terus kami tinggal di dalam-Mu, dan Kau tinggal di dalam hidup kami. Itu yang membuat kami untuk terus tetap kuat di hadapan-Mu, untuk terus mau tinggal bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berikan hati kami untuk kami terus menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu.
naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya aku. Kami berikan hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan mari anak-anak saja katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Biar sejak dari kecil anak-anak kami boleh memberikan hidup mereka untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi anak-anak saja, ku berikan hatiku. Haleluya. Bersama-sama ku berikan hatiku, hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu
Semua yang Kau perkatakan, Engkau Allah yang menjadikannya sesuai dengan waktu-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Seluruh semesta tunduk di hadapan-Mu. Semua makhluk tunduk di hadapan-Mu. Mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang penuh dengan anugerah. Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Tidak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tidak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Setiap hari kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami boleh mengalami kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Bahkan kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Amin ya Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan selalu Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu oh Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena kasih setiamu kami ada sampai hari ini Tuhan. Setiap hari perkataan-perkataan itu yang menuntun langkah hidup kami. Perkataan-perkataan itu yang menghidupkan seluruh hidup kami. Sekali lagi katakan, ku ada. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah. Mari angkat tangan saudara, katakan, ku percaya. Ku percaya
percayanya kepadamu sepenuhnya. Biar percaya itu menjadi pekerjaan kami setiap hari, Tuhan. Engkau Tuhan, bersama-sama katakan ku percaya, ku percaya. Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Pujian ini mewakili setiap anak-anak kita, saudara. Setiap kata demi kata di pujian ini, itu mewakili setiap isi hati anak-anak kita. Mungkin kita tidak mengerti apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup anak-anak kita. Allah sendiri yang berdaulat. Allah sendiri yang menyatakan perkataannya bagi anak-anak kita. Allah sendiri yang berkata, Engkau ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Ku. Engkau ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat-Ku, kata Bapa Surgawi. Karena Aku yang menopang Engkau. Karena Aku yang menjagai Engkau. Karena Aku yang penuh dengan kasih setia, yang selalu bersamamu. Itu boleh dirasakan oleh anak-anak kita. Dimanapun anak-anak kita ada, dimanapun anak-anak kita sekolah, di sana mereka boleh mengalami Tuhan. Mengalami bahwa Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan nyata menyertai mereka. Bahwa Tuhan nyata menopang hidup anak-anak kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan ku percaya. Ku percaya. Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya. Engkau Tuhan selalu lebih lagi katakan ku percaya. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sanggup menopangku. Ku percaya. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Terima kasih. Terima kasih. Kau Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat nyata dalam hidup anak-anak kami. Engkau nyata ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku, di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk selalu tinggal di dalam-Mu, karena ku aman bersama-Mu, karena ku aman bersama-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, karena ku aman bersama-Mu, karena ku aman bersama-Mu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, karena ku aman bersama-Mu, karena ku aman bersama-Mu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kau kembali berbicara bagi kami. Kau Tuhan dalam bersyukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom semua. Ya, shalom semua. Selamat malam. Bagaimana Shalom, Pak. malam hari ini? Shalom, cek sound. Shalom, keluarga Yeye. Shalom, Mak Gwen. Shalom, keluarga Kevira. Keluarga Yabes, Michelle, Tian, Pak Janu, Heni, Mak Yabes yang lagi sudah di PT atau sudah ya? Ada keluarga Nail, ada Pak Lungku, ada keluarga Glory Sihomde. Baik, puji Tuhan, malam hari ini yang tadi terakhir itu apa? Ending lagu baru. Tapi kok mirip ya? Mana yang duluan lagunya itu? Sama-sama ya. Cuman baru dimunculin tadi. Walaupun refnya aja. Katanya awalnya belum pas. Baitnya belum pas. Refnya aja baru gitu. Oke. Baik. Yang di radio, adakah yang di radio? Shalom yang di radio. Oh, ada satu nih yang di radio nih. Mungkin Bu Rahel kali ya. Ya, Bu Rahel kah? Bentar ya. Oke. Nggak ada yang itu. Nggak ada yang komen. Baik, itu kan ya. Oke. Sekarang kita lanjutin ya. Boleh kita lanjutkan tadi pagi ya. Saudara,
Sekarang kita akan lebih banyak apa ya? Mengutip ayat-ayat atau kata-kata dari firman Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang terbaru ya. Nah, dan dari sini saudara, kita akan belajar bagaimana dari gaya bicara atau dari tujuan itu memang berbeda ya. Ada memang sedikit perbedaan dari gaya bahasa dari Alkitab ya. Dan itu memang membuat satu nuansa yang baru ya bagi kita. Dan memang di dalam firman Tuhan ini saudara, itu banyak hal-hal praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu. Dan memang itulah tujuannya. Ya. Kalau dulu saudara, itu seolah-olah sekuler dan rohani itu terpisah. Nabi dan umat seolah terpisah gitu. Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas gitu antara manusia dengan Allah gitu. Tetapi dengan zaman yang baru ini, di mana memang inilah penggenapan dari Alkitab ya. Penggenapan dari apa yang tertulis di Alkitab. Di mana dikatakan di sana ada banyak sekali istilah sebetulnya yang dulu belum dialami oleh orang-orang kudus di masa yang lampau gitu. Tidak mereka alami. Jadi ada gap saudara antara pemimpin rohani, rasul, gembala, nabi, pengajar, gembala dengan umat Tuhan. Ada gap. Di situ saja ada gap dan memang kan Tuhan yang sendiri yang membuat ya. Di mana Tuhan itu mengatakan antara Musa dan Harun dan Miriam, kan Tuhan bilang beda dia dengan Musa gitu. Jangan kamu berani mengata-ngatai Musa katanya. Ya. Karena dia itu aku buat berbeda dari kalian kira-kira begitu. Ini bukan masalah siapa Musa gitu. Tetapi ini adalah masalah cara kerja Tuhan. Nah, jadi tapi itu adalah tahapan pekerjaan Tuhan. Jadi dari zaman Taurat ke zaman kasih karunia. Jadi saya harus mengajarkan berulang-ulang kepada saudara karena ini pola yang baru gitu, supaya saudara itu punya fondasi. Gitu. Jadi ketika saudara berjumpa dengan orang lain gitu, dengan para pendeta sekalipun gitu, dengan orang-orang yang nampaknya hebat dalam pemahamannya akan Alkitab, saudara itu tidak tergoyahkan gitu. Karena saudara itu punya satu seperti benteng yang kuat, yaitu pemahaman. Jadi pikiran kita itu benar-benar akan menjadi kokoh gitu. Tidak terombang-ambing gitu. Jadi dari apa yang saudara pikirkan berulang-ulang, maka dari pemahaman itu saudara akan lebih mengalami Tuhan itu nyata gitu. Ya, Tuhan itu sangat nyata. Jadi setiap saudara berpaling kepada Tuhan gitu. Jadi ibaratnya begini saudara. Saudara lagi misalnya dalam perenungan gitu atau dalam kebingungan misalnya. Dalam hal apa saja ya. Jadi karena kita sudah terbangun dengan di dalam pikiran kita ini bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kita, tinggal di rumah kita, tinggal dalam keluarga kita gitu. Dan kita sudah mulai mengerti apa itu ditaklukkan oleh Tuhan,
Dan kita terus belajar menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Menaklukkan diri itu begini, saudara. Kita mulai dari hati kita yang paling dalam mengasihi Tuhan. Kita mulai selalu menanyakan kepada diri kita, kalau aku berbuat begini, menurut Tuhan kira-kira gimana ya? Nah, gitu. Kalau aku bersikap seperti ini kepada orang lain, kira-kira menurut Tuhan gimana ya? Kan kita bisa lihat di hati kita. Dan kita bisa tahu apakah itu salah atau benar. Kita akan tahu dengan sendirinya. Ya. Nah, jadi saudara, kebiasaan ini akan menjadi satu kebiasaan yang baru, satu norma yang baru di dalam kita. Ya. Jadi ini perlu saudara alami berulang-ulang gitu. Perlu saudara alami berulang-ulang sampai saudara tidak akan tergoncangkan lagi. Jadi kalau saya katakan misalnya gue, ketika saudara berpaling kepada Tuhan, itu seperti Tuhan itu benar-benar ada di samping saudara gitu. Jadi ada beda antara Tuhan di dalam kita dengan Tuhan di samping kita. Tuhan di dalam kita itu kita menyatu dengan rohnya. Oke, kita menyatu dengan rohnya. Jadi dia itu sebetulnya kapan saja, karena firman-Nya yang mengatakan barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia, langsung teringat sama kita dengan ayat yang dikatakan oleh Tuhan. Aku dan Bapa satu gitu. Kalau kamu melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Nah, lalu Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, berarti kan Tuhan jalan dalam kita. Tuhanlah kebenaran kita. Tuhanlah hidup kita. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itu sudah harus kokoh ya. Saudara mesti mengerti pemahaman itu. Nah, tapi ada pelajaran yang lain, yaitu itu kan sudah dikatakan Tuhan berulang-ulang ya. Di dalam kitab Yohanes segala macam, itu sudah harus, istilahnya saudara harus sudah lulus dari situ. Itu jangan tergoyahkan dari saudara. Bagaimana Tuhan tinggal dalam saudara. Oke? Nah, tapi tahapan yang baru ini adalah Tuhan itu menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Menjadi, dia itu berinkarnasi. Oke? Kalau dulu persepsi kita tentang inkarnasi seolah-olah satu orang saja gitu. Nah, itu dulu memang betul. Jadi harus ada dulu satu. Oke? Supaya kita bisa lihat. Tetapi berikutnya, saudara, karena dia itu sudah tinggal di dalam kita, jadi termasuk dia yang berinkarnasi itu, Tuhan yang sudah berinkarnasi jadi manusia, yang sudah menampakkan diri, itu bisa menampakkan diri kapan dan dimanapun kita berada. Itu bisa. Kalau dulu, saudara, kita itu bisa kayak mengatur Tuhan. Dalam artian begini, dengan iman kita, roh yang dalam aku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu memanfaatkan. Oke? Jadi dengan iman kita bisa membuat mujizat tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi kan kita tahu, kalau tanpa melibatkan Tuhan, sekalipun itu memang kuasa Tuhan gitu ya, urapan di dalam kita gitu. Sekarang kita sudah mengerti, kita tidak mau lagi nanti saat Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal kamu katanya. Berarti lebih penting mengenal Tuhan daripada membuat mujizat. Oke? Tuhan memang mengajarkan dulu membuat mujizat. Kalau kamu mengatakan kepada batu ini beranjaklah, maka dia akan beranjak. Dan dia mengajarkan murid-muridnya bagaimana caranya membuat mujizat. Bahkan
Tuhan menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya berjalan di atas air. Gitu ya. Tuhan mau mengajari mereka. Tetapi pelajaran tidak berhenti sampai di situ. Ada pelajaran yang lebih dalam dari situ. Ya. Nah, jadi saudara, dari situ saudara kita mesti mengikuti perkembangannya Tuhan gitu. Jadi saudara tidak perlu menyalahkan orang yang masih di area misalnya mereka masih terus membuat mujizat, biarin aja. Orang yang masih mengajarkan tentang berkat, biarin aja, nggak apa-apa. Ya, dan kalau memang saudara masih di sana, istilahnya gitu, saudara bisa memohon kepada Tuhan. Misalnya seperti yang saya sering lakukan, Tuhan, ya kurangi dikit Tuhan. Tuhan kurangi penderitaan saya. Ketika saya memohon kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan mujizatnya gitu. Enggak apa-apa. Tetapi ketika Tuhan katakan, sampai kapan kamu terus begini? Berarti kan saya sendiri yang harus mengambil keputusan untuk hidup saya. Maukah saya masuk dalam level yang baru dalam pengenalan saya akan Tuhan? Oke Tuhan. Tapi tolong saya ya Tuhan. Saya nggak ngerti. Kira-kira Tuhan bilang begini. Siap. Katanya. Asalkan kamu terus mau. Maka kita aman gitu. Dalam pengenalan kita dalam tahap ini. Oke. Jadi Tuhan mulai ngomong dalam hati kita begini. Oke. Sekarang kamu mengenal bahwa aku itu seperti ini kan? Oke. Tuhan kamu kenal aku seperti ini. Oke. Teguhkan hatimu ya. Kuatkan hatimu ya. Nah, kita berjalan lagi ya. Jadi kita menjalani satu ujian demi ujian. Sebetulnya ujian ini bukanlah untuk Tuhan. Ujian ini adalah untuk kita. Supaya hati kita itu makin teguh. Sampai kita boleh melihat Tuhan itu sangat nyata sekali gitu. Saking nyatanya, itu dia itu kayak melekat sekali dengan kita. Itulah nyatanya. Sampai seperti itulah nyatanya. Makanya digambarkan hubungan kita dengan Kristus itu seperti hubungan suami istri. Tapi sudah barang tentu suami istri yang normal ya. Bukan yang istilahnya masih ego diri sendiri. Yang benar-benar saling mencintai gitu loh. Tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak istilahnya suaminya yang sangat mencintai. Sementara istrinya bergantung terus terhadap cinta suaminya. Atau sebaliknya. Tapi ini benar-benar sudah saling mengenal gitu loh. Itulah yang dimaksudkan hubungan kita dengan Tuhan yang berinkarnasi itu. Oke, jadi saudara, firman Tuhan yang kita baca ini saudara, yang kita baca nanti yang kita ini kan saudara, secara pribadi saudara, jujur secara pribadi, kalau saudara mungkin baca sendiri, ini penilaian saya, ya, saudara akan sulit memahaminya. Ini penilaian saya. Tapi Tuhan tegur saya. Tegurnya begini, saudara. Bahwa Tuhan itu ada di dalam saudara dan dia itu mengenal siapa saudara. Saudara, baru-baru ini saudara ada penemuan di mana jantungnya babi itu bisa diubah sehingga bisa dipasang ke menggantikan jantungnya manusia. Selama ini saudara tidak bisa karena dia beda struktur DNA-nya. Tapi tahukah saudara? Ada seorang penemu namanya siapa ya?
ada Muhammadnya, Muhammad siapa gitu. Ya, dia ya bekerja sama lah dengan para penemu yang lain ya. Dan sudah berhasil. Jadi gini saudara, struktur atau susunan DNA-nya itu, atau kayak mereka katakan itu kayak ini loh, kayak nomor-nomor kayak ini loh, kayak nomor serinya gitu. Jadi DNA-nya itu ada, jadi mereka bedakan dengan itu dan disesuaikan dengan DNA-nya manusia, DNA genetiknya manusia. Jadi pas, jadi kayak gimana caranya itu mengubahnya jadi pas, jadi ketika dipasang kepada manusia bisa dipasang dan orang itu hidup dengan jantung babi. Tahu saudara apa maksudnya, saudara? Perkembangan teknologi sudah sampai seperti itu. Jadi saya membayangkan saudara, bagaimana Tuhan itu dengan kehebatannya gitu, ketika bersekutu dengan kita, serusak apapun kita, itu bisa diubahnya ketika dia itu berinkarnasi dalam kita. Jadi pengertian tentang inkarnasi ini, saudara, itu bukanlah hanya sekedar, misalnya kalau pengertian orang Buddha kan, bahwa akan hidup kembali. Misalnya kadang ada yang jadi binatang ini, binatang itu gitu ya. Bukan, saudara. Ini jadi bukan misalnya ketika Tuhan berinkarnasi di dalam kita. Arti sesungguhnya itu adalah dia itu seperti pribadi yang pribadi ini. Jadi kita ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Seberapa banyak kita mau belajar. Ingat tadi pagi, saudara, kenapa Tuhan bisa memakai Paulus dengan cepat? Karena dia punya pemahaman tentang Taurat. Dia punya perenungan. Dan ternyata ketika selama sebelum dia berjumpa dengan Tuhan yang di Damsyik itu, kan sebetulnya sama ya. Intinya sama sebetulnya. Roh Tuhan yang sama dalam Yahweh itu sebetulnya sama dengan yang ada di dalam diri Yesus. Yang menampakkan diri kepada dia. Ya, sama. Tapi ini berbicara mengenai pekerjaan Tuhan. Jadi istilahnya Yahweh itu kayak kembali kepada Roh Allah gitu. Jadi datanglah pekerjaan berikutnya, yaitu melalui manusia Yesus. Nah, Yesus ini adalah Roh Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oke, berinkarnasi. Istilahnya kalau seperti yang tadi itu, saudara, jadi struktur DNA-nya itu, saudara, itu menyesuaikan gitu. Kalau tadi kan dari babi itu kan disesuaikan, diubah. Sehingga bisa klop ketika dipasang ke jantung manusia. Tidak menolak gitu. Karena kalau dia nggak pas, dia akan menolak. Jadi diubah. Wah, saya pikir, aduh ini gila ya. Manusia sudah sampai seperti itu ya. Tapi ketika saya diajak, oh gitu juga ya cara Tuhan ya. Nah, jadi saudara, ketika roh Yahweh itu sama ya, bukan sebetulnya roh Yahweh kan yang memimpin. Kan sebetulnya Yahweh itu adalah roh Allah yang dia itu ketika turun pertama kali itu dia dalam wujud roh, tetapi dia juga kan bisa memakai tubuh malaikat. Ya, memakai tubuh malaikat, dia masuk. Dia istilahnya memakai tubuh malaikat. Sehingga malaikat juga kan dia kan terbiasa kan dulu berubah wujud kayak jadi bagaimana dia jadi manusia. Kan ketika malaikat itu datang kan menjumpai ini saudara orang-orang kudus di zaman yang lalu itu
Orang-orang yang akan dikunjunginya itu kan dalam rupa manusia. Sehingga saudara di dalam kitab Ibrani pernah dikatakan bahwa kita itu harus memberikan tumpangan kepada semua orang. Karena siapa tahu bahwa yang numpang di rumah kalian itu malaikat. Dan orang-orang tua kita dulu saudara sangat memahami hal ini. Sehingga kalau ada orang-orang tua gitu yang datang gitu kan, itu mereka itu sangat hati-hati. Jangan-jangan ini utusan Tuhan untuk menyampaikan misalnya apa yang akan terjadi atas kota itu gitu, atas kampung itu gitu. Kan sering kita dengarkan cerita-cerita seperti itu ya. Nah, jadi saudara, Yesus itu adalah Roh Allah, jadi Allah atau firman yang menjadi manusia. Oke, yang menjadi manusia, dia itu ada di antara para muridnya. Dan pada waktu itu jadi nggak dikenal. Ya. Dan pada waktu ketika umur 12 tahun pun sebetulnya dia pun nggak ngeh gitu. Kalau dia berbeda dengan Maria. Sebetulnya saudara, Maria itu sebetulnya sudah punya dia sudah masuk ke realita kerajaan sorga sebetulnya, Maria, ibunya Yesus. Hanya saja ya karena memang dia menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu gitu ya. Dia ya memang ya panggilannya sampai di situ gitu ya. Masih di situ panggilannya gitu. Sementara Yesus itu kan panggilannya kan tinggi sekali ya. Di mana dia menampung seluruh kepenuhan Allah gitu. Keren sekali gitu. Ya. Nah, tapi kan dia nggak menyadari awalnya gitu. Jadi waktu dia bicara kepada orang lain, orang banyak, dia sengaja kasih perumpamaan. Dia menyembunyikan dirinya supaya dia bisa bebas. Dia menjaga dirinya. Kalau tidak, saudara, rencana Allah tentang penyalipannya bisa batal. Kalau dia terus terang. Saudara, berkali-kali Yesus itu ingin menyatakan diri yang sebenarnya. Tetapi walaupun dia menyatakan diri yang sebenarnya, saudara lihat pertempurannya luar biasa. Ketika Petrus mengetahui bahwa dia itu anak Allah. Jadi tiba-tiba Allah yang di sorga itu, bicara melalui Petrus. Siapakah aku menurut kamu, katanya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara bisa memahami posisi Petrus pada waktu itu. Saya bisa memahami. Karena saya sudah mengerti pola kerjanya Tuhan seperti itu. Di saat saya bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Tahu nggak saudara? Ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya ketika saya benar-benar memahami maksud firman Tuhan itu, saudara. Ketika sekali dua kali saya katakan firman Tuhan itu, tahu nggak saudara? Itu saudara, mujizat itu gampang sekali terjadi. Bahkan pada waktu itu saudara, saya punya pemahaman begini. Tak ada yang bisa menghalangi saya. Itu tercipta dulu saudara. Tapi saya nggak tahu kalau itu ternyata juga bisa tertipu oleh si jahat. Saya dulu nggak ngerti. Makanya saudara, ketika perjalanan berikutnya ketika Tuhan suruh berhenti, karena pada waktu itu saudara, bagi saya, mau sekeras apapun tantangannya, karena saya pikir ada Tuhan di dalam saya punya satu pemahaman, tak akan ada yang berani sentuh saya. Saya pikir si jahat pun tak akan bisa tipu saya. Nah, jadi ketika
Tuhan berikan lagi gitu ya. Tuhan lagi sampaikan lagi ketika Tuhan suruh diam itu, dan ketika proses panjang sampai kita keluar dari RTM sampai selanjutnya gitu, ada banyak hal yang Tuhan mulai ajarkan gitu. Ketika saya pertama kali yang saya katakan seperti firman Tuhan itu menusuk itu, sangat dalam itu benar-benar pengalaman itu menjadi sangat nyata sekali bagi saya, jadi banyak sekali dihancurin di situ. Disitulah saya mulai mengerti, melihat betapa rusaknya ternyata manusia itu. Jadi saya boleh memahami kenapa Petrus bisa menyangkal Tuhan. Kenapa Petrus yang baru dia menyampaikan pewahyuan dari Allah, tiba-tiba dia itu juga menyampaikan perkataan iblis. Berarti kan ketika dia bilang, guru, dia tarik tangan gurunya, bayangin. Saudara tahukah saudara? Pada waktu Tuhan dicobai di padang gurun, itu roh. Langsung dia lihat. Tetapi ketika berhadapan dengan Petrus, iblisnya ada di dalam Petrus. Dan Petrus tidak menyadarinya. Bayangkan saudara, dia tarik tangan Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena Tuhan mengatakan, bukan manusia yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang di surga. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Jadi saudara, ada banyak hamba Tuhan. Ada banyak orang-orang pilihan, ketika dipilih oleh Tuhan, dia tidak menyadari bahaya ini. Sehingga kadang-kadang saudara, begitu ada orang mengkritik dia, maka orang itu akan dengan arogan gitu, akan menyalahkan orang yang mengkritik dia. Karena merasa dia itu dengan tulus melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, ketika ada yang menegur saya di Pekanbaru itu saudara, saya benar-benar dari hati saya yang paling dalam, saya mau mendengarkan firman Tuhan dari siapapun. Karena saya punya roh penimbang. Karena di dalam saya ada roh Allah juga. Tentu Tuhan tidak akan salah. Disitulah saya belajar mengikuti Tuhan yang tidak diajarkan oleh orang lain. Dan setiap kita akan mengalami Tuhan yang nyata seperti ini. Saudara tidak tahu kenapa saudara bisa sampai mungkin silahkan dikeluarkan dari perusahaan sekalipun, tapi saya pilih ini. Biarin, mau anak saya dikeluarin dari sekolah nggak apa-apa. Di saat orang lain, kalau kita lihat sepertinya nggak apa-apa kok. Tetapi saudara belajar mempercayai Tuhan yang tidak dikenal oleh orang lain. Paulus tidak mengajar saudara akan hal ini. Ini pelajaran kita masing-masing. Ini pengalaman kita masing-masing. Dan saya tidak bisa juga menolong saudara dalam hal ini. Itulah sebabnya saya katakan tadi, bagaimana Tuhan menegur saya. Tuhan sanggup berbicara bahkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, separah apapun si jahat ingin merusak anak-anak kita. Tahukah saudara? Tuhan sanggup masuk ke dalam hati anak-anak kita. Masuk ke dunia mereka. Ketekunannya Tuhan. Kesabarannya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu kan ngerti bagaimana caranya masuk ke anak-anak kan.
Yang tentu saya mungkin nggak bisa masuk ke situ. Makanya saya bilang, saya tidak mau terjun untuk ngajar anak-anak remaja gitu. Karena apa? Karena ya mungkin panggilan saya nggak di situ. Saya nggak masuk di situ. Saya juga tidak mengajarin bagaimana cara anak-anak buat lagu. Saya hanya kasih rambu-rambunya saja. Jadi coba pakai perkataannya yang ini gitu, yang sedang kita itu kan sekarang, pahami sekarang. Dan bagaimana mereka bisa membuat lagu, kita melihat bagaimana Tuhan bisa ngajarin mereka sendiri. Nah, jadi saudara, disinilah kehebatan Tuhan sampai bisa masuk ke area yang tak tersentuh oleh manusia. Disinilah kita melihat, saudara, bahwa Tuhan itu sedang ada di antara kita. Di sini sebetulnya, disinilah benar-benar kita bisa memuji Tuhan apa adanya. Bukan begini, saudara. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Tapi apanya yang membuat kita mengatakan seperti itu? Apa kita punya pengalaman? Jadi pujian seperti itu, saudara, itu tak memuaskan hati Tuhan. Tapi apabila kita melihat, seperti sekarang lah ya, kita mulai melihat kan, anak-anak kita seperti itu. Kan kita nggak sanggup kan. Kita sudah rasanya itu, wah nggak tahu lagi gimana caranya. Tapi ternyata anak-anak kita ditolong oleh Tuhan. Kita melihat nyata. Kita yang sudah tidak sabar menghadapi anak-anak kita. Ternyata ada pribadi yang sangat sabar terhadap anak-anak kita. Oh, bukankah itu amazing, saudara? Berarti kita melihat Tuhan. Dan dengan itu, saudara, hati kita memuji Tuhan. Engkau memang ajaib, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Ketika kita mulai melihat hati kita tidak terikat lagi dengan dunia, kita nggak takut lagi. Kalau dulu mungkin kita masih khawatir. Sekarang, saudara, kalau kita melihat, itu makin panas juga di sana, saudara. Itu benar-benar, saudara, si Mr. Putin itu, saudara, itu benar-benar dia itu sudah, boleh dibilang itu sudah sampai pada taraf keras kepala. Kalian main-main, kalian coba ikut campur dengan masalah ini. Mau siapapun dibilang. Dia kan lagi diancam nih. Dalam banyak hal. Dia bahkan tim sepak bolanya saja sampai dilarang ikut dalam pertandingan-pertandingan internasional seperti misalnya Piala Dunia atau apa itu, Piala Eropa gitu. Sampai sanksinya seperti itu. Tetapi tahukah saudara? Dia siap-siap. Jadi mulai dirilis, saudara, sekali diledakkan dia, itu terjadi perubahan yang sangat signifikan di bumi. Itu sampai berapa kali lipat dari apa yang terjadi di Hiroshima. Akibat radiasinya. Makanya, saudara, di situ, saudara, itu benar-benar kita melihat, waduh,
Tapi tahukah saudara, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita? Bagaimana caranya Tuhan melindungi kita? Kita tinggal di bumi. Bagaimana caranya Tuhan menghindari kita dari semua itu? Dengan sekarang juga saudara, itu apa tekanan-tekanan yang sedang dilakukan di bangsa kita juga. Keadaan yang tidak menentu. Tapi tahukah saudara, semakin saudara itu semakin membuat saudara semakin melekat dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan akan berikan gini di dalam hati saudara. Saudara akan melihat perlindungan yang dari Tuhan. Saudara, keadaan seperti itu saudara, itu ketika bangsa Israel itu menyerang orang Amalek itu. Engkau akan melihat bahwa orang Amalek itu ini tidak akan ada lagi di muka bumi. Saudara cari ayatnya. Saudara bisa melihat, menemukan itu dalam ayat-ayat firman Tuhan. Pengalaman orang Israel ketika berjumpa atau dipimpin oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara akan melihat itu, saudara. Dan tahukah saudara, pengalaman mereka itu akan jadi pengalaman kita ketika kita bertempur di akhir zaman. Jadi saudara, inilah sebetulnya visi yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Dan saudara mesti memiliki visi ini. Saudara memiliki tujuan. Jadi visi kita itu bukan penuaian beribu-ribu laksa atau wah diberkati. Enggak, bukan. Visi kita adalah apa yang Tuhan tunjukkan di depan. Sangat tinggi sekali tentang bagaimana kita nantinya. Bagaimana dunia ini dihancurkan. Bagaimana dunia ini dilepaskan dari kita. Dibersihkan. Bagaimana kita diselamatkan dari dunia ini. Bagaimana ditahirkan. Itu semua saudara adalah perjalanan kita. Dan semuanya itu bisa kita alami dengan nyata. Oke? Saudara mesti melihat perbedaan kepercayaan saudara sekarang dengan dulu. Karena semua hal itu nyata. Karena apa? Saudara sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Itu firman, itu kabar baik. Ibaratnya saudara ada orang yang memberitakan. Mempelai datang, song-songlah dia. Itulah yang saudara dengar. Sehingga saudara sampai di Wahyu pasal 22. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Mereka sama-sama mengatakan marilah. Jadi saudara, di posisi yang sekarang ini saudara, kita itu sedang berkata marilah. Nah, jadi saudara implementasikanlah kata marilah ini di dalam doa saudara. Itulah baru doa yang benar. Disinilah kita akan belajar doa di atas doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu sebagai satu landasan, tetapi sekarang itu adalah doa mempelai. Doa kita yang sudah memiliki hubungan dengan Tuhan dalam satu tingkatan tertentu. Jadi ketika saudara mendengarkan ini saudara mesti merasakan sesuatu di dalam diri saudara. Kalau belum merasakan sesuatu, saudara bisa berdoa kepada Tuhan atau mohon bantuan Roh Kudus yang di dalam saudara. Mohon bantuannya supaya saudara dicerahkan oleh Dia. Dan Dia selalu akan berkata, siap. Karena memang aku diutus untuk menolong engkau.
Ya, bagi mereka. Kita ini, bagi mereka, kita ini sudah dikuduskan oleh karena firman. Jadi mereka bekerja sesuai dengan perkataan itu, sesuai dengan firman itu. Sekarang, bagaimana tanggapan kita dengan firman ini? Ketika saudara mendengarkan, mempelai datang, dan saudara meresponnya, bertobatlah. Kalau dulu hati kita masih nempel 100% kepada dunia, ayo bertobat. Ketika dulu kita menghadapi masalah, saudara sudah mendengarkan banyak kesaksian. Entah masalah apapun, Tuhan izinkan saya lewati gitu. Saudara melihat itu. Kita sama-sama dalam hal ini, sama-sama manusia. Bagaimana saya dengan anak saya, bagaimana saya dengan istri saya, bagaimana saya dengan keluarga saya, bagaimana kehidupan saya, bagaimana posisi saya sebagai pendeta. Saudara bisa lihat sendiri. Dan saudara boleh belajar dari sana. Apa yang saya bisa alami dari Tuhan, saudara juga bisa alami. Semua kita dipanggil. Ada kesempatan bagi kita. Jadi saudara, kita sedang ada di masa di mana Tuhan ada di antara kita. Jadi berubahlah dalam pola pikir saudara. Oke, sekarang saudara, kita coba baca ya. Baik. Dengerin ya. Jika aku menguji engkau semua, dapatkah engkau semua benar-benar tunduk pada pengaturanku? Dan di tengah semua ujian ini, mencari maksudku dan merasakan hatiku. Oke. Mencari maksud Tuhan dan merasakan hatiku. Nah, inilah saudara yang sering saudara dengar setiap kali ketika saya berbicara. Itu hatinya Tuhan. Jadi ketika saudara sekarang mendengarkan perkataan dari Tuhan, itu dari hatinya. Ya. Aku tidak ingin engkau dapat mengucapkan banyak kata yang menyentuh dan menceritakan banyak kisah yang menarik. Sebaliknya, aku meminta agar engkau dapat menjadi kesaksian yang baik bagiku, dan bahwa engkau dapat sepenuhnya dan secara mendalam masuk ke dalam realitas atau kenyataan. Jadi bukan dengan kata-kata kita yang mungkin menyentuh orang lain, menyentuh Tuhan gitu, bukan. Tapi kehidupanmu yang nyata. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sebagai hasil daripada kita makan daripada firman-Nya. Sehingga kita mulai mengerti maksud daripada hatinya Tuhan. Merasakan hatinya. Jika aku tidak berbicara secara langsung, dapatkah engkau meninggalkan segala sesuatu di sekitarmu dan membiarkan dirimu dipakai olehku? Inilah yang sering saya praktekkan. Jadi saya tidak punya sesuatu yang mau saya katakan. Ini saya katakan ini enggak. Awal-awal memang iya. Jadi Tuhan itu ketika menaklukkan hati saya. Jadi ternyata dia lihat.
Kalau saya pakai seperti ini, saudara, tujuannya adalah ingin menerangkan cara Tuhan ini, saudara. Jadi saudara, saya menerangkan kepada saudara, tak ada manusia yang pernah ngajarin saya seperti ini. Tak ada. Saya hanya ditolong Pak Andreas dengan begini. Dengan kita itu disuruh menulis, gitu kita melihat itu. Tetapi bagaimana menguji semua itu, apakah itu dari pikiran saya atau dari Tuhan, di masa-masa penghakiman lah itu terjadi. Makanya saya katakan kepada saudara. Jadi ketika di masa penghakiman itu saya jadi mengerti. Kapan Tuhan menghakimi orang-orang kudus itu. Makanya kan tadi pagi kan saudara dengar kan. Bagaimana Paulus pun dihakimi sampai dengan hari ini, katanya kan dia bilang. Kan perkataannya kan begitu kan. Kenapa saya bisa mengerti itu, saudara? Masih saudara ingat dulu ketika awal-awal saya sampaikan ada Paulus di sini, ada Petrus di sini, kan ingat nggak? Saya dulu belum baca perkataan itu, saudara. Saya ngomong aja. Tanpa peduli saya salah atau benar. Karena di awal-awal Tuhan mengajarin kita masalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan masalah pilihan mereka benar atau salah. Tetapi mereka sedang pilih. Mana yang kamu pilih? Jangan kamu makan. Dia cuma kasih nasihat. Jangan makan ini. Nanti kamu mati. Bukan berarti saudara. Makanya Tuhan tempatkan di situ. Kalau memang tujuannya supaya nggak dimakan, ngapain dikasih di situ? Ya kan? Kan kalau pikiran manusia, loh, kalau memang itu membuat manusia mati, ibaratnya kan beracun. Lah kenapa dikasih di situ? Ya kan? Kenapa dikasih di situ? Berarti Tuhan punya niat jahat dong. Masa dikasih racun di situ? Berarti kan tidak sama kan? Dengan kalau misalnya kayak racun tikus gitu kan? Kan dibuat di situ, jauhkan dari jangkauan anak-anak, katanya kan? Jadi dia nggak sama seperti itu kan? Jangan makan, nanti kamu mati. Makanya saudara ketika dimakan, Tuhan kan nggak kayak gimana gitu, kayak kaget gitu kan? Enggak. Manusia itu yang memang kaget jadinya. Tapi apakah Tuhan tidak bisa menolong mereka dalam keadaan itu? Oh, menolong. Dia kayak menganggap nggak terjadi apa-apa kok. Iya kan? Saudara-saudara lihat. Adam, di manakah engkau? Dia nggak kaget tuh. Jadi Tuhan tidak bilang, dia tidak membayangkan kalau mereka makan buah itu, dia tidak membayangkan kalau manusia itu jadi takut untuk ketemu dengan mereka. Tidak. Artinya, Tuhan itu juga dengan segala hikmatnya itu, saudara, dia membuat dirinya itu ketika dia mengatakan A, apa dampaknya? Dia itu juga tidak langsung membayangkan akan seperti ini, akan seperti ini. Wah. Dari situ saudara kita boleh melihat bahwa dia tidak memikirkan akan terjadi seperti itu. Makanya
Yang kaget itu manusia. Karena dia mulai merasakan akibat daripada larangan Tuhan itu. Bagi Tuhan, dia bisa mengubah semuanya. Ketika dilihat gitu, nggak seperti yang pertama lagi kan. Ada ketakutan gitu. Dia menjauh. Apa tindakan Tuhan? Siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku larang itu? Kan Tuhan tanya toh? Berarti saudara di situ saudara itu benar-benar Allah menjaga dirinya untuk tidak terlalu memusingkan apakah kapan mereka akan melanggar firman-Nya itu, saudara. Jadi yang panik selalu di bagian ciptaan, bukan Tuhan. Sekalipun dia sudah mengucapkan perkataan itu. Kalau kita manusia kan pikirannya kan gini, oh karena dia makan itu, maka enggak. Hukuman mereka turun, kutukan itu turun bukan karena mereka makan. Bukan. Bukan, saudara. Akibat daripada mereka makan adalah mereka takut. Ada maut di dalam mereka. Ada pemisah. Mereka jadi tahu tentang Tuhan. Oke? Tapi tahu sisi yang lain dari Tuhan. Itulah akibat daripada mereka makan. Tetapi yang berikutnya, kutukan-kutukan berikutnya, itu adalah akibat mereka saling menyalahkan. Itulah kutukannya. Dan sekarang kita tahu, tahukah saudara? Kutukan itu membuat justru manusia itu harusnya jadi mencari Tuhan. Disinilah saudara kita melihat apapun yang terburuk bagi kita. Sekalipun itu kutukan, Tuhan mengubahnya menjadi berkat bagi kita. Ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang mengalami bahkan sampai dibuang ke neraka. Kalau orang itu pernah mengalami atau mereka itu masih punya sedikit saja firman Tuhan di dalam hati mereka, dan mereka pernah mengalami Tuhan, dan mereka mau duduk di kaki Tuhan, maka mereka suatu saat pasti bisa dibawa keluar dari situ. Disitulah saudara, firman Tuhan yang mengatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang yang ada di kuburan pun bisa mendengarkan suara anak Allah. Dulu nggak bisa. Jadi sekarang itu Tuhan itu tak ada tempat persembunyian bagi manusia. Nggak ada. Sekalipun kita di jurang maut sekalipun, tak ada tempat yang tidak dimasuki oleh Tuhan. Itulah firman Tuhan. Sekarang kita boleh mengetahui, ternyata neraka itu pun ada di dalam hati kita. Surga itu pun juga ada di sana. Jadi ketika kita mengatakan, mempelai datang, sambutlah dia. Dan kita mengatakan, marilah. Disitulah saudara firman Tuhan itu bekerja. Semakin kita itu serius duduk di kaki Tuhan, maka
semakin banyak kita mengalami Tuhan bekerja di dalam kita. Saya lanjut lagi ya. Bukankah ini realitas yang kubutuhkan? Yang dikatakan tadi ya. Jika aku tidak berbicara secara langsung, dapatkah engkau meninggalkan segala sesuatu di sekitarmu dan membiarkan dirimu dipakai olehku? Disinilah saudara firman yang mengatakan kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ini beda saudara dengan Tuhan yang berbicara langsung itu. Ada bedanya itu. Inilah yang membuat Tuhan Yesus itu selalu itu menegadah ke atas. Disinilah pertentangan dia, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Inilah yang membuat kita berbeda dengan pencipta kita. Ya, pasti bisa melihat itu. Karena kalau enggak, kita akan jatuh ke dalam kesombongan Paulus. Ke dalam kesombongan hamba-hamba Tuhan yang sangat intim sekalipun menurut perkataan. Ini rahasia, saudara. Untuk saudara bisa tetap benar-benar menjadi ciptaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati seperti ini, saudara, yang dimiliki oleh Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan Yesus itu sendiri. Sekali lagi, firman itu berinkarnasi. Dia sama, saudara. Ini pekerjaan lanjutan. Mereka nggak terpisahkan. Dari Yahweh ke Yesus dan ke sekarang Tuhan yang Maha Kuasa. Itu tak terpisahkan. Bapa, Roh Kudus, Anak, itu tak terpisahkan. Inilah yang tidak dikenal oleh murid-muridnya dulu. Sehingga Filipus bilang, tunjukkanlah Bapa itu udah cukup. Makanya, oh berarti mereka ini nggak ngerti ya. Memang nggak ngerti. Sama seperti sekarang ini saudara, orang sih debat aja saudara tentang Tritunggal gitu. Nggak capek berdebat saudara. Itu kalau berdebat itu saudara, aduh, itu kadang-kadang saudara pakai kata-kata yang ini saudara. Aduh, kasihan sekali lihatnya. Tak ada guna. Makanya ketika Tuhan bilang, Filipus, sekian lama aku bersama dengan kamu, engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Bukankah ini realitas yang kubutuhkan? Siapakah yang mampu memahami makna dalam firman-Ku? Namun aku meminta agar engkau semua tidak lagi terbebani oleh perasaan khawatir. Agar engkau bersikap proaktif dalam jalan masukmu dan memahami hakikat firman-Ku. Aktif gitu. Nanya Tuhan. Kan sebetulnya kan sederhana gitu. Apa ya maksudnya Tuhan inkarnasi itu? Terus gimana aku boleh melihat engkau? Katanya aku melihat engkau Tuhan. Apa sih maksudnya melihat engkau Tuhan? Melihat engkau dengan jelas lagi. Katanya engkau datang Tuhan. Di mana? Engkau ada di sini Tuhan. Benarkah demikian? Saudara punya masalah. Apa saja masalah saudara? Rasanya saudara sendiri. Rasanya saudara itu gimana ya?
Saudara melihat orang lain, rasanya orang itu bahagia sekali. Lalu ada sesuatu di dalam diri saudara yang tak tersembuhkan. Lalu saudara merenungkan, Tuhan, gimana ya caranya Engkau menghapus air mataku? Gimana ya caranya Tuhan Engkau bisa menyembuhkan luka yang di masa lampau itu ya Tuhan? Tahukah saudara, bila engkau sering menanyakan itu, sering berdoa, meminta anugerah, saudara pandang aja dia gitu. Tahukah saudara, lambat atau cepat, saudara akan seperti melihat ada satu pribadi yang lain, yang bahkan mungkin saya tidak melihat seperti yang saudara lihat. Karena dia itu seperti satu pribadi yang kayaknya teman saudara sendiri. Bukan teman saya, kira-kira begitu. Keakraban saudara dengan dia, dengan Tuhan ini. Itu saudara, keakraban dengan saudara gitu. Dengan saya di pihak lain saya punya keakraban. Walaupun dengan Tuhan yang sama. Tapi karena dia mau mengangkat saudara dari tempat saudara. Maka dia itu sanggup turun ke tempat saudara yang paling bawah. Seperti itulah dia memulihkan kita masing-masing. Seperti itulah juga dia memulihkan anak-anak kita. Inilah kehebatan Tuhan. Itu secara pribadi. Dan tahukah saudara, ketika ada orang yang menjelaskan seperti ini, lambat laun saudara itu terbangun. Perlahan demi perlahan, saudara terbangun. Karena dalam setiap perkataan itu ada hidup. Hidup itulah yang menstimulasi saudara terus. Dan inilah yang secara diam-diam menghapus air mata saudara. Melupakan masa lalu saudara. Disitulah saudara memahami, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Dia buktikan lewat pengalaman kita. Dia membuktikan sendiri. Dan tahukah saudara, inilah kabar baik yang saudara bisa bagikan menjadi kesaksian hidup bagi orang di luar sana. Itu yang mereka butuhkan. Bukan Tuhan bayang-bayang. Mereka juga punya Tuhan bayang-bayang. Namanya bayang-bayang. Seperti imajinasi yang itu bisa hilang kapan saja. Tapi Tuhan yang ini, Tuhan yang nyata. Yang mendampingi saudara dalam perjalanan iman saudara. Dalam perjalanan hidup saudara. Dalam perjalanan saudara membangun rumah tangga saudara. Dalam mendidik anak-anak saudara. Dalam saudara bergaul dengan orang lain. Dalam saudara berhubungan dengan keluarga saudara. Bagi anak-anak kita. Di mana nanti mereka itu mungkin berjumpa dengan orang lain. Tuhan yang sama. Mendampingi kita. Menyertai kita. Sampai kepada kesudahan zaman. Dia dampingi. Dan prosesnya lagi dikatakan. Tidak terbebani lagi. Aku meminta agar engkau semua tidak lagi terbebani oleh perasaan. Khawatir. Agar engkau bersikap proaktif dalam jalan masukmu. Dan memahami hakikat firmanku. Ini akan mencegahmu salah memahami firmanku. Dan tidak mendapat kejelasan mengenai maksudku.
sehingga melanggar ketetapan administratifku. Aku berharap engkau semua memahami maksudku untukmu dalam firmanku. Jangan lagi memikirkan prospekmu sendiri, maksudnya gagasan kita sendiri ya, atau tujuan-tujuan kita sendiri, atau keinginan kita sendiri. Dan bertindaklah sebagaimana engkau semua telah bertekad di hadapanku untuk tunduk pada pengaturan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita sudah belajar ya, untuk tunduk dalam pengaturan Tuhan. Orang yang tunduk dalam pengaturan Tuhan nggak sombong lagi, saudara. Nggak merasa diri paling benar. Karena kita sudah melihat Tuhan yang sangat benar pun rela dikatakan sesat. Nggak peduli dia. Biarin orang bilang dia sesat. Kita juga demikian. Semua orang yang berada dalam rumahku harus melakukan sebanyak mungkin yang mereka bisa lakukan. Engkau harus mempersembahkan dirimu yang terbaik pada bagian terakhir dari pekerjaanku di bumi. Apakah engkau sungguh-sungguh bersedia melakukan hal-hal semacam itu? Waktulah yang membuktikan. Yang membuktikan apakah kita bisa menjawab semua pertanyaan Tuhan tadi, saudara. Tapi tahukah saudara, sekalipun nampaknya sulit, Tuhan menolong kita. Ya saudara, ini yang saya perhatikan, ini yang saya lihat. Dan inilah alasan kita memuji Tuhan. Dia ibaratnya dia teman kita ketika kita ngomong. Kita ngomong. Kadang-kadang kita bilang, siap. Tahukah saudara, Tuhan selembut itu. Saudara, ketika kita mengalami kerendahan hati Tuhan yang seperti ini, rasanya saudara kita itu rasanya mau nangis rasanya gitu. Kadang-kadang kita merasa malu sendiri. Apalagi ketika kita itu dengan arogannya menilai orang lain. Kadang-kadang kita malu sendiri. Tapi tahukah saudara, tepat ketika kita rasanya nunduk gitu, Tuhan angkat kita kembali, saudara. Itu berkali-kali saya alami. Sehingga membuat saya begini, aduh, mana ada yang seperti ini Tuhan. Mana ada yang seperti Engkau Tuhan. Itu yang membuat kita memuji Tuhan. Jadi ketika kita menyanyikan lagu-lagu anak-anak kita, kenapa bisa seperti kita tercerahkan, saudara? Karena kita melihat Tuhan dalam lagu anak-anak kita. Sekalipun anak-anak kita yang menciptakan, sepertinya Tuhan itu memang terlibat di dalamnya. Oh, benarlah firman Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Oh, saudara, di sini saudara kita melihat ketika kita mengalami ketenangan dalam hadirat-Nya, iblis tidak bisa nguntit. Dia tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Nggak bisa. Itu tempat yang tak bisa dia masuki. Tempat rahasia kita duduk di kaki Tuhan. Ketika dalam ketenangan kita, saudara, maka terbiasalah saudara menenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Apapun masalah. Engkau lagi marah. Anak-anak ya kalau lagi jengkel atau apapun itu ya. Kadang-kadang jengkel sama papinya, sama maminya, gitu, sama gurunya, gitu ya. Marah gitu kan. Jangan lama-lama marahnya. Ngomong sama Tuhan. Tarik nafas. Ketika engkau merasa tidak bisa meninggalkan kejahatanmu, gitu, ngomong sama Tuhan dalam ketenangan. Dia sangat baik. Dia sangat hebat.
melepaskan kita dari segala dosa kita. Keren sekali. Apapun masalahmu. Mungkin pikiranmu nggak sanggup memikirkan pelajaran yang sulit gitu. Mungkin engkau pikir, manalah sanggup aku mikirin kayak gini. Mikirin soal-soal kayak gini. Dan kayaknya nggak ada yang peduli tentang apa yang engkau alami. Kesulitanmu dalam mempelajari pelajaran. Gitu. Tapi tahukah? Tuhan bisa memahami sampai ke hal yang apa yang paling engkau pikirkan. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi anak-anak juga biasakan pandang Tuhan. Tuhan ada di mana? Di hatimu. Ya, dia nyata setiap hari. Kenapa bisa seperti itu? Karena firman-Nya. Percayai firman-Nya, makan firman-Nya. Jangan motor ombang-ambing. Itulah nyatanya Tuhan yang kita percayai, yang kita ikuti. Sehingga saudara akan punya nyali yang kuat untuk menjalani kehidupan sesukar apapun di depan kita. Karena Tuhan pemilik alam semesta ini, pemilik zaman ini, pemilik segala sesuatu, pemilik masa depan kita. Dia ada di dalam kita. Dan dia membela kita. Oh, Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Baik saudara, mari kita akhiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk setiap perkataan-perkataan-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah mengajari kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Malam ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu, sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat beristirahat semua. Sampai ketemu besok. Ayo munculin dulu fotonya semua.